Salah satu alasan kenapa kamu ingin investasi pasti karena ada tujuan finansial yang ingin kamu capai kan? Misalnya, ingin liburan, beli mobil, beli rumah, dan berbagai macam lainnya. Untuk memulai investasi, tentunya kita perlu memiliki strategi. Dalam berinvestasi kripto, ada beberapa strategi investasi yang bisa kamu gunakan. Hai, aku Jonathan. Welcome to Pintau Academy, tempat terbaik untuk belajar tentang kripto. Sekarang, aku mau bagikan 5 strategi dalam berinvestasi aset kripto. Sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa komen, subscribe, dan nyalakan lonceng biar kamu nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Strategi pertama yang bisa kamu lakukan saat berinvestasi adalah diversifikasi aset. Pepatah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, juga berlaku saat kamu berinvestasi di kripto. Dengan melakukan diversifikasi, kamu bisa mengurangi resiko kerugian, sekaligus mengoptimalkan keuntungan. Kenapa kamu harus melakukan diversifikasi? Karena saat kamu menempatkan seluruh dana investasi hanya di kripto, dan ternyata harganya turun, potensi kerugian kamu akan besar. Dengan melakukan diversifikasi, kamu akan punya aset lainnya yang bisa menjaga agar kerugian nggak terlalu besar. Ada baiknya, kamu membagi dana investasi kamu ke beberapa jenis aset, misalnya saham, reksadana, deposito, atau aset lainnya. Jadi, jangan sampai mengalokasikan semuanya untuk kripto. Jika kamu tetap ingin melakukan diversifikasi ke beberapa aset kripto, sebenarnya resikonya malah terbilang tinggi. Soalnya, saat ini harga aset kripto sangat berkorelasi terhadap harga Bitcoin. Oleh karena itu, ketika harga Bitcoin turun, biasanya akan diikuti oleh penurunan harga altcoins yang jauh lebih dalam. Tapi, jangan sampai terjebak dan malah melakukan terlalu banyak diversifikasi ya. Soalnya, semakin banyak aset yang dimiliki, maka akan semakin besar juga peluangnya untuk berkinerja tidak maksimal. Jadi, dalam melakukan diversifikasi, sebaiknya sesuaikan jumlah aset kripto beserta masing-masing porsinya, sesuai dengan profil resiko kalian masing-masing ya. Strategi yang kedua adalah dollar cost averaging, atau disingkat DCA. DCA adalah strategi pembelian aset kripto secara rutin dan berkala, tanpa melihat pergerakan harganya. Ya, kurang lebih seperti semacam nabung rutin ya. Jadi, mau harganya lagi naik atau turun, kamu tetap rutin membeli aset kripto. Strategi ini bisa memaksimalkan keuntungan kamu secara jangka panjang. Soalnya, dengan DCA, kamu bisa mendapatkan harga rata-rata pembelian yang lebih rendah ketimbang kamu beli secara lump sum, alias sekali beli. Strategi DCA juga berguna untuk meminimalisir resiko loh. Hal ini dikarenakan dengan jadwal pembelian yang rutin, maka dapat menghindarkan kamu dari membeli aset karena dorongan emosi atau FOMO. DCA ini juga salah satu strategi investasi yang cocok untuk investor pemula. Karena dengan rutin membeli, jadi kamu akan semakin disiplin dalam berinvestasi. Strategi berikutnya adalah buy the dip. Cara ini bisa dijadikan strategi investasi karena kamu bisa beli kripto dengan harga yang lagi diskon. Anggapan harga diskon ini didorong oleh optimisme kalau harga kriptonya akan kembali menguat di masa depan. Strategi ini juga bisa dikombinasikan dengan DCA. Ketika melakukan buy the dip, maka kamu bisa membuat harga rata-rata pembelian aset bisa menjadi lebih rendah. Tapi, perlu kamu ingat, strategi buy the dip tetap mempunyai resiko. Karena di dunia ini nggak ada yang bisa memprediksi pergerakan harga kripto dengan pasti. Jadi, nggak menutup kemungkinan sehabis kamu buy the dip, bukan harganya naik, malah harganya makin turun. Jadi, pastikan kamu memiliki aset yang punya fundamental yang kuat. Strategi yang keempat adalah investasi di kripto blue chip. Saat ini, Bitcoin dan Ethereum merupakan kripto yang dianggap sebagai blue chip. Hal ini dikarenakan keduanya mempunyai kapitalisasi besar, punya rekam jejak panjang, punya nilai use case yang kuat dan berguna, punya fundamental yang solid, serta jadi pilihan investor institusional. Strategi ini bisa menjadi pilihan bagi kamu yang baru mencoba investasi aset kripto. Soalnya,
Aset kripto blue chip ini pergerakannya cenderung tidak sefluktuatif aset kripto lainnya. Apalagi dengan fundamental yang solid, kemungkinan adanya rug pull atau scam juga lebih kecil. Jadi, dari sisi resiko, jauh lebih terukur. Strategi yang kelima adalah staking. Staking adalah proses di mana investor menyimpan asetnya ke dompet digital untuk mendukung proses validasi transaksi dalam jaringan proof of stake. Sederhananya, dari segi konsep, bisa dibilang staking ini mirip-mirip dengan deposito. Jadi, aset kamu akan dikunci untuk periode waktu tertentu. Lewat staking, kamu akan dapat tambahan keuntungan dalam bentuk bunga yang dibayarkan secara harian. Tapi, untuk besaran bunganya tergantung dari masing-masing aset kripto. Jika kamu tertarik menjajal staking, Pintu memiliki fitur staking PTU loh. Dengan mengunci token PTU, kamu akan mendapat bunga, di mana semakin besar PTU yang kamu kunci, akan semakin besar juga bunga yang didapat. Sebagai contoh, jika kamu melakukan staking sebanyak 100 PTU, maka kamu bisa mendapat APR alias Annual Percentage Rate sebesar 7% yang akan kamu terima setiap harinya. Walau begitu, staking tetap mempunyai resiko. Seperti yang kita tahu, harga kripto sangat fluktuatif. Jadi, selalu ada kemungkinan harga aset yang sedang kamu staking mengalami penurunan. Selain itu, ketika kamu melakukan staking, aset tersebut akan terkunci. Sehingga, kamu tidak bisa melakukan apapun pada periode tersebut. Nah, itu tadi adalah 5 strategi yang bisa digunakan dalam berinvestasi aset kripto. Kira-kira strategi investasi mana nih yang kamu akan gunakan? Yuk, share pilihan kamu di komen ya. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut soal dunia aset kripto dan teknologi blockchain lainnya, simak terus ya video-video lain dari Pintu Academy, tempat terbaik untuk belajar tentang kripto. Sampai jumpa di episode berikutnya.